Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dia Retno dan dosen penguji. Perkenalkan, saya Atika Dewa Prahita yang pada saat ini mempresentasikan hasil tesis saya dengan judul Analisis Strategi Joint Venture Penyedia Layanan Transaksi Jalan Tol untuk memperkuat posisi daya saing. Studi ini dilakukan pada anak perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk atau yang saya sebut PT XYZ. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal dari fakta, yaitu rencana pemerintah menerapkan transformasi digital di jalan tol dengan sistem transaksi non-tunai nirhenti di jalan tol atau disebut Multi-Lane Free Flow atau MLFF di tahun 2023. Pelaksanaan sistem MLFF ini yaitu badan usaha dari negara Hongari atau PT ABC yang ditunjuk Kementerian PUPR melalui lelang KPPU yang memiliki pengalaman MLFF dengan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS, dikutip dari berita BPJT di tahun 2023. Yang kedua, pada Desember 2023, PT ABC melakukan uji coba di ruas Bali Mandara, namun belum berhasil. Sehingga pemerintah mengusulkan dilakukan penerapan MLFF bertahap dengan Single Lane Free Flow atau SLFF, dikutip dari berita Antara 2024. Yang ketiga, berdasarkan data, Jasa Marga sebagai market leader pengoperasian jalan tol menguasai 47% pangsa pasar melalui anak perusahaannya, yaitu PT XYZ telah melakukan uji coba SLFF dengan teknologi Radio Frequency Identification atau disebut RFID sejak tahun 2018 sampai dengan 2023. Namun, penggunaannya belum optimal karena belum dilakukan komersialisasi. Hal ini terlihat dari data bahwa terjadi penurunan jumlah pengguna SLFF sebesar 10% di tahun 2023 terhadap 2022. Yang keempat, sesuai rencana jangka panjang PT XYZ di tahun 2021 sampai dengan 2025, dijelaskan bahwa salah satu inisiatif strategisnya adalah implementasi dan komersialisasi SLFF melalui joint venture layanan transaksi. Atas kondisi tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pendapatan layanan transaksi atau ETC belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya oleh Maulani tahun 2023, bahwa pendapatan ETC belum mencapai peningkatan yang signifikan dan cenderung turun di minus 29% di tahun 2023 terhadap 2022. Hal ini karena SLFF masih untuk sistem parkir dan tahap uji coba terbatas pembayaran di jalan tol. Yang kedua, sumber daya dan kapabilitas PT ABC belum teruji. Hal ini terlihat PT ABC belum menjawab tantangan MLFF di Indonesia. Sedangkan PT XYZ melalui sumber daya dan kapabilitasnya telah berhasil menjalankan uji coba sistem SLFF atau yang dikenal dengan Lelit Flow dengan penggunanya sejumlah 34.000 dari 2,5 juta kendaraan per hari di jalan tol. Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana PT XYZ menentukan strategi GV dengan mitra sebagai penyedia layanan transaksi non-tunai nirhenti berbasis SLFF dengan teknologi RFID menuju Multi-Lane Free Flow atau MLFF di seluruh ruas jalan tol di Indonesia. Yang kedua, apa faktor-faktor kesuksesan yang mempengaruhi keunggulan kompetitif PT XYZ melalui GV dalam meningkatkan posisi daya saing. Dan tujuan penelitian yaitu, yang pertama, analisis strategi GV berdasarkan informasi terhadap sumber daya dan kapabilitas PT XYZ. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan yang mempengaruhi keunggulan kompetitif PT XYZ dalam meningkatkan posisi daya saing melalui GV. Analisis ini dilakukan juga pada perusahaan kompetitor. Selanjutnya, untuk teori yang akan mendukung penelitian ini adalah yang pertama, strategi korporasi oleh Collis et al. Yang kedua, strategi diversifikasi oleh Barney. Yang ketiga, keunggulan kompetitif oleh Porter. Yang keempat, kemitraan strategis oleh Thomson. Yang kelima, analisis joint venture terhadap perspektif motivasi oleh Kagut. Yang keenam, kerangka kerja pembentukan GV oleh Liu et al. Dan yang terakhir, mengukur kinerja hubungan dengan mitra GV oleh Gibbs and Humphries. Berikutnya, metode penelitian. Desain penelitian yang dilakukan adalah dengan naratif kualitatif. Metode pengumpulan data sendiri dilakukan pengambilan sampel non probabilitas secara
purposif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara in-depth interview oleh 5 narasumbernya, kemudian survei serta pengamatan secara langsung. Yang ketiga, pengambilan data sekunder dengan menganalisa dokumen pada objek penelitian. Metode analisa data dengan pendekatan interaktif dan metode validasi datanya dengan teknik triangulasi. Setelah dilakukan pengambilan data, dilakukan analisis dengan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, PT XYZ menerapkan diversifikasi terkait dengan fokus pada inovasi teknologi, terutama di layanan transaksi tol nirhenti berbasis SLFF. Strategi ini bertujuan memperkuat posisi kompetitif dengan memanfaatkan teknologi RFID untuk transaksi tol dan parkir, serta mengembangkan layanan tambahan seperti pembayaran digital, personalisasi layanan pengguna dengan database yang lengkap. Yang kedua, keunggulan kompetitif PT XYZ terletak pada penguasaan teknologi inovatif dalam pengelolaan jalan tol, yaitu RFID, dan sistem manajemen lalu lintas berbasis data, efisiensi operasional dan teknologi unggul seperti Automatic Vehicle Classification atau EVC, Intelligent Transportation atau Intelligent Transport System atau ITS, dan memberikan keunggulan khususnya dalam bidang biaya yaitu cost leadership serta kualitas layanan. Yang ketiga, analisa strategi joint venture PT XYZ dengan mitra berdasarkan motivasi terdiri dari 3, pengurangan biaya transaksi. Di sini dilihat bahwa adanya kontribusi modal oleh mitra, valuasi teknologi dan kompetensi operasional, dan membagi biaya investasi teknologi dan research and development. Yang kedua adalah strategi perilaku untuk memperluas pasar dan daya saing di ruas jalan tol khususnya non-jasa marga seperti di Trans Sumatera milik HK atau akses ke global. Yang ketiga, pembelajaran organisasi dari mitra. Teknologi yang belum dikuasai seperti dalam pengelolaan pembayaran elektronik, e-wallet, dan multi-source of fund, bank, dan fintech. Mekanisme pengendalian dari sisi transaksi pada GV melalui 3, yaitu prosedur internal perusahaan perihal kerjasama, kemudian yang kedua pemenuhan tata kelola mengacu ketentuan pedoman kerjasama BUMN, yang ketiga pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan di BUMN, dalam hal ini kepemilikan ekuitas dan pembagian kontrol operasional yang jelas. Sedangkan analisis mekanisme pengendalian dari sisi rasional mencakup 4 hal, komitmen, dalam hal ini menyamakan visi dan misi serta budaya kerja. Yang kedua, ketergantungan, penyediaan sumber daya dan teknologi. Yang ketiga, modal sosial, hubungan baik, komunikasi terbuka, menugaskan perwakilan dalam organisasi. Dan yang keempat, kepercayaan yang diperkuat, yaitu dengan mitra memiliki reputasi yang baik dan core value yang sama, serta melalui kerjasama jangka panjang dan saling berbagi kapabilitas. Berikutnya, analisa 5 ukuran kinerja kerjasama GV dengan 5 dimensi menurut perspektif PT XYZ. Menilai terhadap ukuran kesetaraan 70% nilainya, kemudian operasi 70%, inovasi 70%, investasi 68%, dan komunikasi 75%. Evaluasi menunjukkan penilaian kinerja GV memberikan efisiensi operasional, berbagai inovasi, investasi bersama, dan komunikasi yang efektif yang berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan kemitraan. Yang ketiga, tindakan perbaikan harus mengidentifikasi implikasi kinerja terhadap 3 aspek penting dari perilaku dan aktivitas mitra yang dinilai melalui survei PT XYZ dan calon mitra, yaitu yang pertama, keputusan bisnis dari kinerja kesetaraan dengan nilai 69% sampai dengan 75%. Yang kedua, kolaborasi teknologi dan kinerja inovasi dengan nilai 75% sampai dengan 81% dan investasi sebesar nilai 75%. Yang ketiga, hubungan kerja dan kepercayaan dari ukuran operasi dengan nilai 65% sampai dengan 69% dan ukuran komunikasi dengan nilai 75%. Berdasarkan analisa hasil pembelajaran dari kemitraan GV didapatkan bahwa yang pertama, hasil pembelajaran GV mencakup peningkatan kapabilitas teknologi, transfer pengetahuan, serta pembagian inovasi baru, yaitu adanya keilmuan baru yang diterima oleh GV itu sendiri.
Kolaborasi ini memberikan PT XYZ kesempatan untuk memperkuat daya saingnya melalui pembelajaran dari mitra, serta adaptasi dan integrasi teknologi yang canggih dalam operasional sehari-hari. Yang ketiga, selain itu, GV menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan peningkatan pendapatan, penguatan nilai perusahaan, yaitu dengan analisa kelayakan investasi proyek GV, yaitu dengan IRR 15-19% selama 10 tahun. Dan yang keempat adalah pengelolaan risiko yang lebih baik, berbagai risiko dengan mitra, mengurangi eksposur risiko finansial dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya, berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, strategi JV atau Joint Venture PT XYZ dalam layanan transaksi tol non-tunai berbasis SLFF dengan RFID terbukti efektif dalam memperkuat daya saing perusahaan. Kolaborasi ini memungkinkan adopsi teknologi dan pengurangan risiko investasi. Yang kedua, keberhasilan JV PT XYZ dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu satu, sinergi teknologi, yang kedua, efisiensi operasional, dan yang ketiga, pembagian resiko. Sinergi dengan mitra strategis memungkinkan PT XYZ untuk memanfaatkan teknologi yang ada, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat implementasi sistem MLFF yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Yang ketiga, pembelajaran organisasi yang dihasilkan dari GV memperkuat kapabilitas internal PT XYZ dalam manajemen risiko, inovasi, dan penerapan teknologi baru yang berkontribusi pada peningkatan daya saing di industri jalan tol. Beberapa saran perbaikan untuk PT XYZ dalam strategi joint venture ke depannya diantaranya, yang pertama, memperkuat kolaborasi. PT XYZ disarankan untuk memperluas kemitraan dengan badan usaha jalan tol lain dan mitra strategis di sektor teknologi untuk mempercepat adopsi teknologi SLFF menuju MLFF di seluruh jalan tol. Yang kedua, diversifikasi pendapatan. Mengurangi ketergantungan pada pendapatan tol dengan memperluas layanan ke sektor terkait seperti sistem pembayaran parkir atau transportasi publik agar perusahaan lebih berdaya tahan terhadap fluktuasi pendapatan tol. Yang ketiga, peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Meningkatkan research and development serta melatih karyawan dalam pengelolaan dan penerapan teknologi baru untuk memastikan kelancaran operasional dan inovasi berkelanjutan. Yang terakhir, yang keempat, pengelolaan risiko yang lebih baik. Memperkuat mekanisme pengendalian dalam GV, baik dari sisi hukum maupun operasional, serta membangun kepercayaan yang lebih dalam dengan mitra untuk mengurangi potensi konflik dan risiko jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Terima kasih.